Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Suryani dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah pengumpulan data. Bu Guru membahas pelajaran. Lebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Siswa dapat memahami berbagai metode pengumpulan data. Yang kedua, siswa mampu membaca data. Anak-anak, Allah memberikan banyak kenikmatan bagi bangsa Indonesia berupa kekayaan sumber daya alam. 2/3 bagian berupa perairan menyebabkan Indonesia melimpah akan hasil ikan. TPI atau tempat pelelangan ikan dibangun oleh pemerintah setempat untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapan mereka mendapatkan harga yang baik sehingga para nelayan dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan juga mengumpulkan data secara berkala dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan. Cara pengumpulan datanya pun beraneka ragam. Nah, bagaimana cara-cara dalam mengumpulkan data? Hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Sebelum Bu Guru menjelaskan mengenai cara atau metode pengumpulan data, sebenarnya apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang digunakan untuk bisa dianalisis atau ditarik kesimpulan. Data berupa diagram, grafik, gambar, ataupun angka. Cara perolehannya, data dibagi menjadi 2. Data primer, perolehan data yang dilakukan secara langsung. Jika kita ingin mengetahui berbagai macam ikan yang diperoleh oleh para nelayan, harga-harganya, kemudian pendapatan per hari para nelayan, kita bisa datang langsung ke sana dan menanyakan apa yang ingin kita ketahui. Kemudian, data sekunder, perolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini, kita tidak perlu mendatangi para nelayan untuk bertanya tentang harga, tentang pendapatan mereka dalam sehari-hari. Kita memperoleh datanya melalui jaringan internet. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pertama, melalui tes. Data diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Kita ketahui bersama, seperti halnya di sekolah, Bapak Ibu seringkali mengadakan penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh data dari hasil belajar anak-anak dalam menyerap atau menerima pembelajaran yang telah disampaikan. Metode selanjutnya adalah wawancara. Data diperoleh dengan cara bertanya secara langsung. Contohnya, Siti sedang mewawancarai seorang penjual tanaman. Ia ingin mendapatkan data mengenai harga-harga tanaman saat ini, kemudian tanaman apa saja yang paling digemari oleh para pembeli. Anak-anak, metode berikutnya yaitu angket atau kuesioner.
Data diperoleh dengan cara mengisi angket atau lembar isian. Contohnya seperti ini ya. Ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Data yang didapat dari angket atau kuesioner biasanya dalam jumlah banyak dan juga tersebar di wilayah yang sangat luas. Kita bisa nantinya merekap siapa saja yang mengisi, kemudian jumlah datanya tentang tinggi badan, paling rendah siapa, kemudian paling tinggi. Metode yang terakhir adalah pengamatan langsung atau observasi. Pengamatan langsung biasanya dilakukan jika data yang diperlukan membutuhkan pengukuran. Nah, anak-anak mungkin juga pernah mengalami ya, mengukur tinggi badannya, berat badannya di sekolah. Biasanya sekolah akan mencari atau mengumpulkan data untuk mengisi rapot. Ya, dalam rapot biasanya kita memerlukan data siswa tentang fisik, ya, berat badan, tinggi. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dari data yang sudah kita peroleh. Berikut ini adalah data penjualan ikan lele di sebuah pasar selama 1 bulan. Nah, kalian bisa melihatnya, data-data yang kita peroleh dalam 1 bulan. Ada 20 kg, ada yang terjual 18, 16, 17 kilo. Nah, data ini masih acak. Ya, kita masih belum bisa menentukan ataupun berapa jumlah yang paling banyak penjualannya. Untuk itu, cara memudahkan dalam membaca data terlebih dahulu adalah kita urutkan dari yang terkecil. Nah, kita urutkan dulu ya. Nah, setelah kita urutkan, akan terlihat jelas penjualan ikan lele dalam perharinya. Kalau kita diminta untuk menjawab pertanyaan berapakah kilo penjualan ikan yang tertinggi ataupun terendah dalam tiap harinya pada sebuah pasar, kita bisa melihat data yang sudah diurutkan. Nah, yang terendah kita urutkan ternyata 15. Kemudian yang paling tertinggi yaitu 20 kg. Jadi mudah kan? Langkah yang pertama tadi apa? Mengurutkan dari yang terkecil. Jika ada pertanyaan berapa hari penjualan ikan yang lebih dari 18 kg. Nah, kita lihat dari data yang sudah diurutkan ya. Kita lihat, tentukan yang lebih dari 18 kg. Berarti, nah, 20 kg ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 hari penjualan yang lebih dari 18 kg. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya sudah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang guru sampaikan mengenai pengumpulan data, metode, atau cara pengumpulan data bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.